Selamat datang di segmen berisik tapi asik. Jadi di segmen kali ini ada sesuatu yang lagi panas-panasnya untuk kita bicarakan bersama rekan saya pastinya yang selalu menemani saya. Jadi di segmen ini mungkin akan lebih ekstrim pembahasannya karena suara-suara ini akan mengganggu waktu istirahat kalian, mengganggu waktu makan kalian, mengganggu waktu tidur kalian. Jadi jangan lupa untuk pantengin video ini sampai habis. Jadi di pembahasan yang kedua ini kita cobalah minta spill pembahasan yang menarik menurut Bro Rizky. Kira-kira gimana? Kalau untuk pembahasan kali ini, saya rasa Indonesia ini terlalu kompleks, terlalu banyak untuk kita bicarakan. Salah satunya ya masih belum selesai, apa udah selesai? Kayaknya sudah selesai. Kayak isu perebutan sengketa pulau di Aceh. Ya, baru muncul akhir-akhir ini ya. Itu menarik itu. Oke, mungkin itu salah satu isu yang menarik yang kita bahas di segmen ini. Kenapa lagi-lagi ketika disampaikan barusan bahwasanya di Republik ini terlalu banyak problem, terlalu banyak masalah sehingga setiap hari kita harus ada yang dibicarakan. Kira-kira seperti itu. Seperti itu. Menurut Bro Rizky ya, melihat dinamika yang terjadi mungkin dari aspek sengketa bisa kita telaah bareng-bareng dari isu-isu yang bermunculan, banyak pakar-pakar yang telah menanggapi hal itu. Dari kacamata yang berbeda nih, kita sebagai rakyat biasa coba memberikan respon. Gimana tanggapannya melihat sengketa 4 pulau yang baru kemarin-kemarin diambil alih nih, yang semula milik Aceh sekarang menjadi milik Sumut kemarin-kemarin. Gimana? Sebenarnya ini bukan hal yang baru-baru muncul isunya. Sebenarnya sengketa ini itu sudah berlangsung cukup lama. Terutama kalau kita flashback ke belakang, sejak pemekaran wilayah, pemekaran otonomi khusus Aceh pasca waktu MOU Helsinki pada 2005, itu beberapa kabupaten waktu itu, beberapa kabupaten di perbatasan seperti Aceh Tamiang dan Singkil memiliki sejarah administratif yang tumpang tindih dengan Sumut, khususnya dengan Kabupaten Tapanuli. Seperti itu. Oh, jadi mulai dari administratifnya sebenarnya dari awal, dari beberapa tahun gitu kan, berarti sudah ada tumpang tindih antara kepemilikan pulau itu. Iya, jadi kalau secara administratif, secara tata letak geografisnya secara tata letak geografisnya untuk 4 pulau itu emang lebih dekat terhadap Sumut, khususnya di Kabupaten Tapanuli Tengah. Itu lebih dekat secara geografis. Akan tetapi secara historis dan budaya, bagi orang Aceh di sana itu sudah berbahasa Aceh, dan sudah warga sana sudah beralamat ikut Aceh secara administrasi udah Aceh, dan historisnya seperti itu. Akan tetapi sengketa ini baru kali ini yang emang betul-betul rame seperti itu. Ya. Jadi berarti itu emang punyanya Aceh ya kan, secara historis miliknya Aceh dan gitu. Secara kebudayaan dan bahasa itu Aceh. Oh, lebih dekat kepada Aceh gitu. Akan tetapi ya Bro, akhir-akhir ini gejolak itu mulai bermunculan. Mungkin dari kacamata kita sebagai warga gitu, warga negara yang cukup prihatinkan dengan problem ini, kira-kira ada hal apa kok moro-moro akhir-akhir ini Mendagri memberikan pulau ini kepada Sumut? Kalau dilihat dari aspek ekonominya, Sumut ini secara akses ekonomi dan pelayanan publik tentu sangat menarik lah. Dan
kalau kita melihat dari kacamata di balik politiknya, ini agak apa ya, agak kontroversial gitu loh. Menarik untuk di framing gitu. Nah, menarik untuk dikuliti gitu kan. Menarik untuk dikuliti. Karena apa? Kok kan untuk sengketa ini sebenarnya sudah selesai dengan kesepakatan waktu itu 2025 ya kan. Udah selesai sebenarnya. Kenapa diungkit lagi untuk untuk sengketa ini, untuk polemik seperti ini? Dan saya melihat pemberitaan tadi itu sudah ditengahi sama Kemendagri. Jadi secara logikanya dibuka polemiknya, dilempar isunya oleh Kemendagri, lalu ditutup sama Kemendagri. Nah, ada apa kira-kira kok itu yang moro-moro dibuka, dibiarkan bergulir, direspon banyak pihak, kemudian ditutup. Gitu. Lalu ditengahi gitu loh. Kayak ada sesuatu yang mengganjal. Nah, ya apa ya? Ya kalau melihat dari sisi negatifnya, saya melihat ini emang dibuat untuk menutupi sesuatu yang emang betul-betul sangat kontroversial daripada polemik ini gitu loh. Berarti emang pemerintahan kita ini suka membuat drama gitu ya. Padahal sinetron cukup banyak untuk kita tonton, di bioskop juga banyak untuk kita lihat. Akan tetapi dinamika yang seperti ini yang cukup menggelitik buat kita sebagai warga negara. Bagaimana kita tidak memberikan respon ketika melihat hak milik kita yang tiba-tiba menjadi hak milik orang lain. Apa boleh buat? Apakah kita akan menerima hal yang seperti itu? Saya rasa tidak gitu. Kalau tadi disampaikan bahwasannya ini merupakan isu yang sengaja dilontarkan untuk dikonsumsi oleh publik, jangan-jangan bagi saya isu ini hanya untuk menutupi sesuatu kayak. Ya kata saya tadi itu, jangan-jangan polemik ini dilempar emang mau menutupi tabir yang emang sudah kusut gitu loh. Seperti itu. Padahal isu yang baru diangkat ini cukup mengerikan kalau kita telah lebih dalam, karena historis daripada Aceh ini ada organisasinya yaitu GAM yang cukup memiliki pendekar yang militan untuk melawan, untuk membuat Aceh ini merdeka sendiri gitu kan. Apakah tidak melihat ke sana? Cuman kira-kira menurut Bung Rizky ini sebagai warga biasa melihat dinamika yang sedemikian, apa yang akan diberikan respon kepada pemerintahannya Prabowo Subianto? Kalau dari sudut pandang saya merasa ayolah berubah untuk pemerintahan Prabowo saat ini. Ayo berubah, sudut pandang dan pemikirannya diubah secara politik maupun pembangunan bangsa itu diubah. Jangan terus-terusan rakyat ataupun yang bagian akar rumput ini dilempari isu untuk berbenturan, untuk menanggapi sesuatu yang emang dibuat oleh pemerintah sendiri. Dan itu pun sudah jelas historisnya, dan catatannya juga sudah jelas. Sudah jelas. Dan saya sempat membaca berita akhir-akhir ini, beberapa posko penjagaan di perbatasan, bahkan ini sempat viral ya, warga itu sempat bentrok soal pendirian tugu perbatasan. Di Aceh itu sempat bentrok perihal pendirian tugu perbatasan. Nah, kalau dari sudut pandang sampean ini, apakah ini tidak rawan untuk ditunggangi seperti itu? Wah, kemungkinan ya, bro. Kalau melihat yang sudah jelas secara historis, secara administratif dari awal ada perjanjian itu sudah jelas. Seharusnya nggak ada yang harus diproblemkan, nggak ada yang harus dibuat-buatkan masalah sehingga membuat masyarakat ricuh dan sebagainya. Perihal tugu yang harus didirikan, ya udah tinggal disesuaikan, nggak harus kita bentrok dengan warga sebelah, sehingga apa yang dimiliki kita ya udah kita rawat.
yang dimiliki oleh warga yang satunya, ya udah dirawat. Akhirnya kita saling menjalin komunikasi itu enak. Kalau semisal nanti seperti yang Bro katakan bahwasanya perihal membangun Tugu aja wilayah perbatasan jadi problem. Ya seperti apa? Kalau nggak ditunggangi ya karena ada apa gitu. Nah makanya itu, ayolah berubah untuk pemerintah. Sampai kapan role model yang mau diterapkan, role model politiknya yang mau diberikan terhadap masyarakat itu seperti ini terus. Tapi kalau dengar-dengar Bro, emang di sisi lain kalau berbicara 4 pulau yang tiba-tiba menjadi milik Sumut, ya, di dalamnya katanya tersimpan migas. Apa emang di 4 wilayah ataupun di antara 4 wilayah ini ada harta karun di dalamnya yang coba untuk dikorek, kira-kira seperti itu? Kalau perihal migas dan sektor alam yang ada di Aceh, saya rasa kita ini bukan rahasia publik lagi. Aceh ya cukup kaya gitu loh. Aceh ini cukup kaya. Jadi saya rasa emang ada inisiasi untuk arah ke sana. Mungkin ya. Di sisi lain ada orang yang sudah mengetahui tapi tidak dibuka ke ranah publik gitu. Iya. Makanya secara diam-diam hal itu dilakukan gitu kan. Cuman ini Bro, lagi-lagi seperti yang saya katakan barusan, perihal penutupan isu yang dilempari dengan isu yang baru. Ya. Sebenarnya nggak mau membahas, cuman memang kok kayak mengganggu gitu. Karena peran di dalamnya ada saudara Bobby yang merupakan Gubernur ya? Gubernur Sumut. yang juga memiliki mata rantai terhadap mantan presiden. Nah, dan kebetulan mantan presiden tersebut akhir-akhir ini dan beberapa minggu yang lalu problemnya juga muncul, kasusnya juga mencuat gitu nih ke publik gitu, sehingga saya malah berpikiran bahwasannya jangan-jangan isu ini diangkat yang mana Mendagri itu juga bagian daripada kawanan-kawanan ini ya, geng Solo lah katakan gitu, yang diberikan kepada Bobby 4 pulau ini. Jangan-jangan hanya untuk menutupi ijazah palsu, gimana? Waduh, kalau berbicara ditarik terhadap isu dan polemiknya keluarga dari mantan presiden ke-7, itu saya rasa polemiknya cukup banyak. Saya rasa cukup banyak dari akhir kepemimpinannya sampai saat ini masih belum selesai-selesai. Kalau melihat role model dari politik Indonesia, ya itu bisa-bisa aja yang punya kuasa untuk memberikan sebuah permainan baru terhadap masyarakat, khususnya ya masyarakat akar rumput gitu loh. Mungkin kan ini ya pemikirannya ya, biar masyarakat punya hiburan kayaknya. Kayak kurang aja hiburan masyarakat. Pasar malam ada, kalau di Malang ada Jatim Park dan sebagainya gitu kan. Cuman lagi-lagi dari sengketa masalah pengambilan lahan, anggap lagi seperti itu gitu. 4 pulau ini, kalau semisal 4 pulau ini menjadi milik Sumut sebagaimana yang disepakati oleh Mendagri gitu. Ya. Bayangkan menurut sampean ya. Gimana Aceh ini akan seperti apa kalau semisal 4 pulaunya yang semula menjadi miliknya diambil? Kalau saya diposisikan sebagai masyarakat Aceh, saya merasa tidak terima, bro. Karena apa? Cukuplah waktu penjajahan Belanda dan Jepang yang mampu menjajah masyarakat Aceh, dan cukup selesai di situ. Jangan sampai negara sendiri itu menjajah kita, menjajah Aceh sendiri. Ngeri-ngeri sedap ya. Bisa-bisa Aceh ini bisa mengibarkan benderanya lagi gitu. Nah, makanya itu. Ya, salah satu kekhawatiran saya emang di problem ini, salah satunya itu takutnya
Aceh ini memilih jalan pemberontakan. Gitu loh. Karena nanti rentetannya cukup panjang ketika berbicara masalah kemerdekaan. Gitu loh. Berbicara mau berdiri sendiri, nanti banyak wilayah-wilayah yang pastinya akan nyusul. Jelas. Gitu. Seperti Papua. Gitu loh. Ya. Bisa-bisa ketarik nanti. Wah, Aceh sudah melakukan perlawanan, saya masa enggak? Gitu loh. Kalau melihat dari situ, saya rasa cukup jelas mana wilayah-wilayah yang sudah melakukan gerakan-gerakan kecil yang sampai mengusung kemerdekaannya itu sampai ke jalur PBB. Wah, cukup mengerikan. Iya. Jadi kalau semisal wilayah Aceh ini yang semula tenang dan damai dengan hukum dan adat yang dimiliki, gitu. dengan adanya dinamika ini bisa-bisa bangsa Indonesia ini terpecah. Ya, kalau kemungkinan ya, saya rasa ya banyak kemungkinan, akan tetapi harapannya ya semoga aja tidak seperti itu. Nah, dari permainan sengketa ataupun isu masalah sengketa ini, apa yang harus kita tarik benang merahnya ketika melihat situasi polemik politik ataupun polemik bangsa Aceh itu sendiri? Jadi gini, sudahlah kalau emang ini tidak perlu dipermasalahkan, gak usah dibesar-besarkan. Karena ini bukan berbicara soal tata letak geografis, administratif, budaya dan identitas. Bukan berbicara budaya serta identitas di sana. Akan tetapi berbicara satu kesatuan bangsa dan satu kesatuan negara Republik Indonesia, bro. Berarti ketika wilayah-wilayah di Indonesia secara umum ketika sudah memiliki suatu identitas gitu kan, kultur ataupun kewilayahan yang emang sudah membuat kita lingkungan kita udah damai, tentram, sejahtera bahkan meskipun masih cukup jauh dikatakan untuk sejahtera ya kan. Cuman biarkan sesuatu yang sudah menjadi miliknya jangan diganggu oleh kepentingan orang lain, kira-kira seperti itu. Sehingga karena kepentingan orang lain yang mengganggu wilayah orang lain akan memunculkan konflik baru. Akan memunculkan sesuatu dinamika baru nantinya, kan seperti itu. Jadi kalau ngobrolin soal Aceh ini emang agak sensitif ya, dikit lah. Agak sensitif. Tapi kalau kita berpikir secara komedinya, ayolah pemerintah, kasihan yang ada di 4 pulau itu, kasihan warga-warga di 4 pulau itu ketika itu ditarik untuk dijadikan wilayah Sumut, kasihan untuk pindah KTP-nya. Tapi alamat KTP-nya. Ada yang lebih lucu kalau berbicara soal komedian itu. Sangat-sangat miris rasanya ketika melihat suatu pemerintahan yang notabene itu merupakan kepercayaan rakyat, akan tetapi di kemudian hari karena suatu kepentingan malah mempermainkan sesuatu yang dimiliki oleh rakyat. Padahal mereka berangkat ke sana, mereka berada di sana untuk mewakili kita gitu sebagai warga negara. Ketika ada kebutuhan, warga negaranya seharusnya difasilitasi. Ada suara yang dibungkam, ya ayolah dibuka secara terang-terangan. Jangan dihilangkan. Iya, harus transparan. Cukup yang hilang lah Munir, Wiji Tukul dan sebagainya kan gitu. Jangan gitu. sampai terjadi lagi sejarah-sejarah kelam seperti itu. Konklusinya kira-kira apa, Bro Rizky kalau melihat dinamika ini? Kalau melihat dinamika ini, lucu sih. Saya merasa terlalu dramatis, terlalu terkonsep untuk membuat panggung-panggung sandiwara ini. Terlalu terkonsep untuk soalnya apa? Dilempar lalu ditarik lagi, terus ditutup gitu loh. Berarti dalangnya ini permainan ataupun dinamika yang ada di tatanan pusat berarti kalau jelas. Gitu. Ada sesuatu yang emang disampaikan, takutnya daerah Sembilan nanti seperti ini juga. Ya enggak lah, jangan ini lah. Ya intinya ya ayo sama-sama untuk bergandengan tangan untuk memajukan Indonesia dan anak bangsa seperti itu. Jadi seperti itu kira-kira kita ngobrolin soal Aceh, kita berisik soal Aceh.
pada poinnya drama yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakatnya, ya udahlah dikurangin, jangan terlalu banyak permainan yang seperti itu, karena hal yang seperti ini akan membangkitkan amarah masyarakat, amarah warga negara Republik Indonesia yang memiliki kultur dan budaya gitu. Jadi kepada kawan-kawan sekalian jangan lupa untuk menonton video ini. Mungkin ya mengganggu waktu kalian, mungkin membuat telinga kalian bising, cuman pada intinya video ini dibuat kita mau berisik. Nah, betul. Jadi kalau semisal teman-teman ada tema yang bagus, ada isu yang menarik untuk kita bahas, jangan lupa di-chat di kolom komentar. Mungkin ini Bro Rizky, gitu loh. Untuk pembahasan kali ini kita bisa berisik di waktu yang berbeda di tempat yang sama, kira-kira seperti itu. Kepada teman-teman semuanya, mungkin ini video yang kita buat, konten yang kita buat untuk kali ini. Sekian.